Indonesia. Bangsa besar ini adalah tanah air yang dibangun dari peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah. Sejarah perjuangan bangsa membangun peradaban, perjuangan melawan tindasan penjajahan, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah Indonesia modern mencatat tokoh-tokoh besar dalam setiap periode perjuangan bangsa. Pelopor dan guru bangsa itu, sebagian di antaranya adalah pemimpin dan tokoh muslim yang berjuang melalui jalan mereka masing-masing. Mulai dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Serikat Islam, yang oleh Belanda dijuluki Raja Jawa Tanpa Mahkota, Muhammad Natsir, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, sampai Haji Agus Salim, the Grand Old Man of Republic, diplomat ulung yang diakui dunia. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Demikian prinsip dan semboyan perjuangan Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau lebih dikenal sebagai Hos Cokro Aminoto. Tokoh besar ini adalah guru bagi anak-anak muda yang kemudian jadi aktor-aktor penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Mulai dari Semaun, Alimin, Muso, Kartosuwiryo, sampai Soekarno. Yang pertama saya ingat pengakuan Soekarno sendiri ya. Soekarno itu memang pernah ikut Jong Java, tapi dia bilang bahwa yang merubah jalan hidup saya sebagai mentor politik saya itu adalah Cokro. Cokro itu betul-betul bukan saja pemimpin politik yang dalam arti sesuatu yang tinggi, luhur, yang itu menjadi diidentifikasi sebagai Ratu Adil. Kemana saja Cokro pergi, banyak cerita bahwa bahkan air ludahnya pun bisa dicium orang. Jadi sesuatu yang simbol dari sesuatu yang luhur, yang bagi rakyat biasa mungkin tidak bisa disentuh. Cita-cita perjuangan Cokro Aminoto memang jauh melampaui kehidupan pribumi Hindia Belanda di awal tahun 1900-an. Dan cita-cita itu bisa diruntun dari silsilah darah dan pendidikan Cokro Aminoto. Ia adalah putra dari Raden Mas Cokro Amiseno, pejabat pemerintah Hindia Belanda kala itu. Sedang kakeknya Raden Mas Adipati Cokro Negoro adalah Bupati Ponorogo. Jalur silsilah ini menautkan Cokro Aminoto sebagai keturunan dari Kiai Muhammad Besari, tokoh besar Islam dari Ponorogo, dan Sunan Pakubuwono III dari Keraton Surakarta. Latar belakang lingkungan keluarga yang demikian itu membuat Cokro Aminoto mendapat pendidikan yang paripurna. Pertama-tama, Cokro Aminoto menjalani pendidikan dasar di lingkungan pesantren di Ponorogo sebelum melanjutkan ke Sekolah Pamong Praja, Opleiding School for Inlandse Ambtenaren atau OSVIA di Magelang sampai tahun 1902. Setelah lulus dari OSVIA, Cokro Aminoto kemudian bekerja di kantor pemerintahan Hindia Belanda di Ngawi sampai dipindahkan ke Surabaya pada 1905. Di Surabaya inilah Cokro Aminoto berinteraksi dengan Haji Samanhudi, pendiri Serikat Dagang Islam, salah satu organisasi pribumi pertama di Hindia Belanda.
Serikat Dagang Islam atau SDI didirikan oleh Haji Saman Hudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905. Awalnya Serikat Dagang Islam hanya bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Namun kehadiran Hos Cokro Aminoto pada tahun 1912 memberikan warna baru ke dalam SDI. Dia mengubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dan menjadikannya sebagai organisasi pergerakan nasional. Dia masih jadi ketua Sarekat Islam cabang ya di Surabaya. Tapi kemudian karir dia di organisasi Sarekat Islam ini melesat terus sampai kemudian dia terpilih sebagai ketua Sarekat Islam, ketua umum lah, ketua sentral Sarekat Islam. Nah, mulai tahun 16 Kongres Sarekat Islam itu sudah pakai istilah Kongres Nasional. Itu membuktikan bahwa Cokro berhasil menghimpun kekuatan orang Hindia Belanda waktu itu, belum Indonesia, dari berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar. Sehingga pada masa kepemimpinan dia, Sarekat Islam tumbuh menjadi organisasi massa Islam modern yang boleh dikatakan terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Nilai-nilai patriotisme Cokro Aminoto adalah perwujudan dari sikap kritis atas penghisapan dan eksploitasi oleh pemerintah kolonial terhadap kaum pribumi. Kita diberi makan bukan hanya karena kita dibutuhkan susunya. Demikian menurut Cokro Aminoto. Dalam konteks masa itu, ujaran Cokro Aminoto ini sungguh mudah dipahami, baik oleh kaum terpelajar maupun rakyat kebanyakan. Itulah sebabnya ajaran-ajaran politik tokoh ini memberi pengaruh besar dalam kebangkitan semangat nasionalisme pribumi Indonesia. Rumah Cokro Aminoto di sebuah gang kecil di tengah kota Surabaya kemudian menjadi semacam rumah ideologis bagi para tokoh pergerakan nasional. Anak-anak muda di Surabaya bukan hanya yang disebut-sebut sebagai muridnya dan juga pernah kos itu yang Musso, Kartosuwiryo dan Soekarno, bukan hanya itu, Tan Malaka juga pernah mampir. Juga Semaun juga. Rata-rata tokoh-tokoh pergerakan waktu itu pernah singgah di rumah Cokro, pernah berinteraksi, bersentuhan langsung dengan Cokro. Ini menunjukkan peran sentral Cokro di dalam pergerakan nasional. Dialah godfather dari founding father Republik Indonesia ini. Peran sentral Cokro Aminoto sebagai tokoh pergerakan terutama dijalankannya melalui Sarekat Islam. Ia berupaya membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, agar mau berorganisasi dan menggalang persatuan bangsa. Pada tahun 1916, pengaruh Sarekat Islam di masyarakat semakin kuat dan meluas. Jumlah anggota SI mencapai 2,5 juta orang dan tersebar di seluruh Nusantara bahkan Asia. Bukan hanya kaum terpelajar, pengaruh pergerakan nasional ini juga menjangkau kalangan rakyat kebanyakan. Gagasan-gagasan Cokro Aminoto yang selalu berpihak kepada rakyat kecil itu bahkan membuat sebagian orang menganggapnya sebagai ratu adil, sosok pemimpin masa depan yang akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Kondisi ini tentu saja membahayakan kelangsungan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial melakukan segala daya dan upaya untuk mengacaukan Serikat Islam, termasuk menyusupkan isu sara dan ideologi kiri ke dalam tubuh organisasi Islam ini. Pada tahun 1917, Sarekat Islam pecah. Para tokoh kiri dari tubuh Sarekat Islam, yakni Semaun,
Alimin, dan Darsono membuat Sarekat Islam Merah yang berbasis di Semarang. SI Merah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia. Jadi karena pengaruh dari ISDP maka banyak masuk ke kalangan SI sehingga Kongres ke-6 apa itu pecah. Ada partai disiplin, Semaun tidak boleh di SI, tapi dia tetap SI menjadi SI Merah, SI-nya menjadi SI Merah di Semarang, dan SI lain-lain diubah menjadi Serikat Rakyat. Kemudian Serikat Rakyat ini kemudian juga langsung diubah menjadi cabang-cabang PKI yang meluas. Seperti di Banten cukup luas, itu mula orang SI semua itu, tapi kemudian masuk ke PKI. Nah itu bisa dilihat dalam pemberontakan tahun 26 yang paling gigih Banten dan Sumatera Barat, Silungkang. Tapi tidak bisa berkembang lebih jauh karena dia mengatakan bahwa mendukung walaupun tidak begitu langsung tapi terselubung, sebagai dikatakan oleh Cokro Aminoto, walaupun SI itu mempunyai satu perlawanan terhadap pemerintah kolonial, tapi akhirnya dia tunduk pada pemerintah kolonial. Ya, itulah sebabnya maka SI tidak bisa berkembang luas, tidak bisa masyarakat seperti PKI dulu pada awalnya. Ya. Dan karena itu maka dalam Kongres SI yang ke-4 atau ke-6, saya lupa, itu pecah. Ada partai disiplin dari PSI bahwa PSI tidak boleh ada anggota double ganda. Yang masuk PKI ya silahkan dikeluarkan. Ya. Dengan keluarkan itu maka PSI atau SI yang terpengaruh oleh gerakan kiri mereka keluar, dan oleh orang komunis kemudian dinamakan, diubah menjadi Serikat Rakyat. Strategi pecah belah oleh pemerintah kolonial ini berlanjut dengan peristiwa pemberontakan yang berujung pada penangkapan Cokro Aminoto. Raja Jawa tanpa mahkota ini pun kemudian dipenjarakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bahwa kemudian itu Cokro ditangkap itu untuk soal lain. Waktu itu kan terjadi satu perlawanan lah dari seorang ulama di Cimareme di Garut. Dia juga pemilik sawah ya, petani lah katakan, melawan pajak padi pemerintah kolonial itu tahun 1919 yang kemudian disebut-sebut sebagai skandal Afdeling B. Nah, pemerintah kolonial waktu itu menemukan bukti keterlibatan Sarekat Islam di dalam perlawanan itu, khususnya orang-orang yang dari aliran kiri lah. Kemudian pengawasan pemerintah kolonial Belanda terhadap Sarekat Islam kan makin menguat. Sampai saat terakhir Cokro Aminoto masih berusaha menasehati. Dia coba menempuh pemikiran, bukankah pada awalnya kita bersatu, tujuan kita mendirikan partai besar ini adalah untuk membina persatuan. Dia menasehati. Tapi Darsono ini yang sudah belajar dari Sneflit, wah dengan segala gayanya rupanya gitu ya, Pak Cokro ini tidak berani melawan Belanda, penakut begitu. Nah itu diperdebatkan itu banyak di rumah peneleh itu. Penjara dan pengasingan adalah resiko yang harus ditanggung oleh tokoh-tokoh pergerakan di masa penjajahan. Dan host Cokro Aminoto hanya satu dari sekian banyak tokoh Islam terdahulu, pemimpin bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Tokoh Islam Indonesia berikutnya yang berjuang membangun kebangkitan nasional adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim tidak lain adalah tokoh besar yang berkait erat dengan Hos Cokro Aminoto. Jika Cokro Aminoto mendapat julukan sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, maka Haji Agus Salim dikenal sebagai The Grand Old Man of Republic atas kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Haji Agus Salim lahir dengan nama Musyidul Haq yang bermakna pembela kebenaran di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Ia mulai menimba ilmu di sekolah dasar paling bergensi di era kolonial, yakni Europäische Lagere School atau ELS, yang jadi sekolah khusus untuk anak-anak keturunan Eropa. Diperbolehkannya Agus Salim bersekolah di ELS tidak lain karena ayah Agus Salim adalah seorang jaksa jabatan kelas atas bagi pribumi pada era itu. Bakat istimewa Agus Salim sejak kecil adalah kemampuannya pada penguasaan bahasa-bahasa asing. Pada tahun 1903, Agus Salim menamatkan pendidikan di Hoger Burger School atau HBS di Jakarta dengan predikat lulusan terbaik. Ya, karena dia yang terbaik ya, yang terbaik tamat, sehingga ada yang mengusulkan supaya dia sebaiknya dapat beasiswa. Tapi kelemahannya dikatakan ucapan Belanda tidak begitu bagus, sehingga biasa saja, itu alasan dia tidak diberi. Barangkali Belanda juga curiga dengan dia. Padahal sebenarnya ayahnya adalah Hofjaksa. Salim itu Hofjaksa. Sebenarnya dia berhak juga, tapi tidak dikasih oleh Belanda dan dia tidak mau minta-minta. Ketika Kartini mengatakan berikanlah beasiswa untuk saya, itu untuk Salim, Salim menolak. Kalau pemerintah akan beri pada saya, beri saya. Masa saya harus menggantikan orang lain? Dia agak sombong juga dia. Agus Salim berteguh menolak beasiswa sekolah kedokteran di Belanda yang dialihkan dari beasiswa R.A. Kartini. Ia kemudian bekerja sebagai penerjemah dan asisten notaris di sebuah pertambangan di Indragiri. Karir Agus Salim berlanjut menjadi penerjemah dan petugas urusan haji di konsulat Belanda di kota Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1906. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda langsung, bukan pemerintah Hindia Belanda untuk di Jeddah itu. Dan karena minatnya sama agama juga tinggi, jadi beliau melihat itu adalah kesempatan untuk belajar agama, sehingga beliau itu mempelajari Islam itu dari sumbernya yang hulu. Beliau menguasai bahasa Arabnya, gitu ya. Kemudian juga melihat peribadatan di sana, ya. Kemudian juga beliau itu banyak menggali dari Al-Quran. Selama bermukim di Jeddah, selain memperdalam ilmu agama Islam, Agus Salim juga meningkatkan pengetahuan global, terutama kemampuan dalam rupa-rupa bahasa asing. Di samping bahasa Belanda dan Inggris yang sudah dimilikinya, Agus Salim kemudian menguasai bahasa Jerman, Perancis, Turki, Jepang, dan Arab. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memulangkan Agus Tinggal dengan Cokro Aminoto. Ya. Cokro Aminoto itu adalah orator ya, yang hebat, sedangkan Haji Agus Salim sering dianggap sebagai pemikir. Agus Salim sebagai pelanjut Cokro Aminoto di Serikat Islam adalah sosok yang dikenal anti komunis. Ia menjadi pengawal utama Serikat Islam dalam membendung pengaruh paham komunis. Sampai kemudian orang-orang merah atau komunis keluar dari SI dan kemudian mendirikan gerakan baru yang kemudian menjelma menjadi PKI. Selain itu, menjadi pengurus SI yang tidak memberi gaji mengubah pola hidup Agus Salim. Semula ia bisa bermewah-mewah dengan gaji pegawai pemerintah,
Setelah menjadi aktivis politik, hidupnya berubah sedemikian sederhana dari kerja jurnalistiknya. Keteguhan dan prinsip hidup inilah yang kemudian membentuk pribadi Agus Salim sebagai diplomat dan pejabat yang tak bisa dibeli dengan materi. Tahun 1921, Agus Salim mewakili Sarekat Islam menjadi anggota Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang dibentuk karena kuatnya tuntutan berbagai organisasi politik masa itu. Agus Salim menjadi orang pertama yang menggunakan bahasa Indonesia atau ketika itu bernama bahasa Melayu dalam sidang Volksraad. Disinilah Agus Salim semakin dikenal dengan reputasi sebagai jago debat yang kritis. Haji Agus Salim itu adalah anggota Volksraad yang pertama, mewakili Sarekat Islam. Selama masa jabatan pertama, dia telah 18 dan dia ikut masa pertama. Tapi kemudian setelah masa sidang pertama itu, Sarekat Islam kecewa. Karena ternyata ya pertama jumlah anak negeri yang menjadi anggotanya kan sedikit. Itu pun ditunjuk dia. Yang kedua, segala macam unsur toh tidak jalan karena yang penting adalah politik Belanda juga. Kedatangan Jepang membawa perubahan dalam kehidupan politik dan pergerakan di Indonesia. Pemerintah militer Jepang melarang seluruh organisasi politik yang sebelumnya ada di era Hindia Belanda. Agus Salim yang dikenal sebagai tokoh kritis di masa Hindia Belanda, kemudian direkrut Jepang sebagai pegawai senior di Shumubu, semacam kantor urusan agama di bawah pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Agus Salim bertugas sebagai penerjemah buku agama Islam dan mengajarkan agama Islam di sejumlah perguruan tinggi Islam di Indonesia. Peran penting Agus Salim di masa pendudukan Jepang ini adalah dengan menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ia bahkan masuk sebagai panitia 9, tim kecil perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Keahlian bahasa yang dimiliki Agus Salim juga membuat dirinya memiliki peran penting menjadi penghalus bahasa dalam penyusunan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak membuat perjuangan anak bangsa berhenti. Sebaliknya, seluruh rakyat Indonesia berjuang habis-habisan melawan Belanda yang datang dan mau menjajah negeri ini lagi. Perjuangan bersenjata dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, perjuangan diplomatik tidak kalah penting untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan bangsa. Agus Salim dengan kemampuan berbahasa dan diplomasinya mendapat mandat besar dari pemerintahan baru Indonesia. Ia dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri dalam beberapa kabinet pemerintahan awal Indonesia. Agus Salim juga menjadi penasehat tim perundingan dan diplomasi Indonesia di dalam maupun luar negeri. Beberapa misi diplomatik luar negeri menghasilkan kesepakatan dan janji untuk saling mendukung di antara sesama negara-negara yang sedang berjuang melepaskan diri dari penjajahan, antara lain India dan Pakistan. Manuver diplomasi Republik Indonesia membuat Belanda kalap. Mereka kemudian melakukan operasi militer yang dikenal dengan agresi militer Belanda pertama. Serangan militer Belanda
justru membuat Indonesia semakin menggencarkan misi diplomasi di kancah dunia. Agus Salim selaku Menteri Luar Negeri memimpin delegasi Indonesia ke Timur Tengah. Berkat kepiawaiannya berbahasa Arab dan adab Islam yang mengesankan dari Agus Salim, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan formal dan dukungan moral kemerdekaan dari negara-negara Arab. Pada 23 Maret 1947, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui secara de jure Republik Indonesia. Langkah itu diikuti negara-negara Arab lainnya seperti Lebanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, dan Yaman. Langkah tim diplomasi Indonesia berlanjut ke sidang Dewan Keamanan PBB pada 14 Agustus 1947. Tim diplomasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, didampingi Agus Salim, Sumitro Joyo Hadikusumo, Sujatmoko, dan Charles Tambu. Langkah diplomasi inilah yang menjadi jalan penting bagi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda 2 tahun kemudian melalui konferensi meja bundar. Dilihat oleh generasi yang lebih muda sebagai guru yang bisa memahami apa keinginan, dan dia tidak pernah mengajari harus begini harus begitu, tapi lebih dulu memberi kesempatan bagi anak muda untuk berbuat sampai kalau kesalahan baru kita diberitahu. Dan ini semua yang pernah merasakan didikan Agus Salim mengatakan yang sama, baik Pak Rum, Muhammad Rum, baik Pak Natsir. Jadi Salim lebih banyak bersifat memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkembang. Tokoh Muslim berikutnya dari ranah Minang yang memiliki peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia adalah Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908. Natsir menempuh masa pendidikan di era yang penuh dengan semangat kebangkitan nasional. Ia tidak ketinggalan ikut terlibat dengan organisasi-organisasi politik pemuda masa itu. Pertama-tama, ia bergabung dengan Young Islamiatan Bond atau JIB dan Young Sumatrani Bond atau JSB. Natsir kemudian melanjutkan studi ke Bandung, yakni di Algemene Middelbare School atau AMS. Disinilah cakrawala pemikirannya tentang agama dan nasionalisme berkembang pesat. Ia berhubungan baik dan kerap bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Agus Salim, sesama rantau dari ranah Minang. Nama Natsir menjadi semakin dikenal saat dia bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI pada masa pendudukan Jepang. MIAI adalah badan federasi partai dan ormas Islam yang dibentuk Kiai Haji Hashim Asy'ari pada September 1937. Organisasi ini adalah cikal bakal organisasi politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI yang bertujuan menyatukan seluruh umat Islam Indonesia dan menghindari konflik antar umat beragama. Natsir menjadikan MASYUMI sebagai rumah bagi ideologinya. Pada tahun 1946 hingga 1949, dia diangkat sebagai Menteri Penerangan mewakili Partai MASYUMI. Pada tahun 1949, Natsir terpilih menjadi Ketua Umum MASYUMI. Pada masa inilah konflik antara Natsir dan Soekarno memanas. Berawal dari peristiwa bom Cikini yang mengancam jiwa anak-anak Soekarno pada 30 November 1957, MASYUMI yang saat itu menjadi partai besar dan berseberangan dengan Soekarno menjadi tertuduh.
Tahun 1960, Soekarno membubarkan Masyumi dengan tuduhan Masyumi bersekutu dengan gerakan pemberontak, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI Sumatera Barat. Natsir pun ikut pula menjadi tertuduh. Karena situasi Jakarta sudah sedemikian rupa dan kelihatan daerah sudah bergolak ya, antara dipimpin oleh pimpinan militer daerah. Nah, Pak Natsir dan teman-teman merasa berkewajiban untuk meredam itu, jangan sampai ada pemisahan daerah, memisahkan diri. Karena Pak Natsir yang memutuskan NKRI, masa Pak Natsir akan memisahkan lagi kan? Tanpa melakukan pembelaan diri, Natsir justru masuk ke dalam tubuh PRRI pada tahun 1960. Tujuannya meredam segala konflik yang tengah terjadi dengan jalan damai tanpa harus melalui peperangan. Natsir beserta keluarganya kemudian ikut pula bergerilya di belantara hutan Sumatera Barat. Turut bersamanya sekitar 35 orang tokoh Masyumi lainnya. Jadi menyingkirkan diri supaya jangan ditangkap oleh pemerintah pusat. So, kalau ditangkap itu jalannya satu saja antara dua, ditembak mati atau dibawa. Itu berarti kekalahan. Konflik di antara sesama anak bangsa ini akhirnya berhenti. Soekarno memberikan amnesti dan abolisi kepada seluruh anggota PRRI dan Permesta. Natsir kembali ke Jakarta. Alih-alih bisa melanjutkan karir politiknya, Natsir malah diasingkan ke Medan, kemudian ke Malang pada tahun 1960-an. Pengasingan ini tidak lain karena keteguhan Natsir yang menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman politik dalam seluruh sendi kehidupan. Kepemimpinan Soekarno berganti dengan kepemimpinan Soeharto. Natsir kembali dituduh berusaha menciptakan negara Islam di Indonesia, menggantikan Pancasila dengan ideologi Islam. Menurut saya sebuah pandangan yang sangat integratif ya, dari sebuah pandangan ideologis yang integratif, seorang yang juga menyerap ide-ide kebajikan dan kemajuan Barat, tapi di lain pihak juga memiliki benteng yang sangat kuat di dalam keislaman, dan dalam diri dia mencoba mengkombinasikan itu. Jasa besar Pak Natsir di bidang pendidikan adalah ketika menjadi Perdana Menteri, Pak Natsir membuat SKB 2 Menteri, yaitu membuat SKB yang isinya itu sederhana. Di sekolah umum diajarkan pendidikan agama, di sekolah-sekolah agama diajarkan pengetahuan umum. Dan berpuisilah Hamka kepada Natsir. Kepada saudaraku M. Natsir, meskipun bersilang keris di leher, berkilat pedang di hadapan matamu, namun yang benar kau sebut juga benar. Hamka itu sangat menerima cara berpikir Natsir. Walaupun pada hakikatnya dalam banyak hal Natsir dan Hamka itu ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Natsir sangat berpolitik, Hamka selalu berdakwah. Tetapi di dalam tindakan, Natsir berpolitik dalam dakwah, Hamka berdakwah dengan politik. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka adalah sosok yang lahir dari tokoh pembaharu Islam di Sumatera, Abdul Karim Amrullah. Tak heran jika Hamka mengikuti jejak ayahnya sebagai tokoh Islam pembaharu. Nyider itu dikenal sebagai seorang tokoh pembaruan yang pada saat itu dunia sedang terpengaruh oleh gerakan Muhammad Abduh di Timur Tengah. Kemudian masuk ke Indonesia pengaruh itu,
Dan salah satu tokohnya adalah Inyadr. Di Pulau Jawa pun waktu itu ada Ahmad Dahlan di Muhammadiyah, kemudian Hasyim Asy'ari pun termasuk. Hamka kecil lebih banyak menghabiskan waktunya dengan hal yang menarik baginya, seperti bermain dan mendengarkan pantun. Keingintahuan Hamka remaja terhadap pengalaman hidup begitu besar. Hamka menempuh pengembaraan ke luar Minangkabau di usianya yang ke-16. Pada saat itu kita bisa bayangkan transportasi masih sedemikian sulitnya, tapi beliau berangkat tanpa memberitahu pada orang tuanya sendiri. Dan di sana beliau menetap sekitar 7 bulan. 7 bulan beliau kerja Di Tanah Suci. Di Tanah Suci. Selain menunaikan ibadah haji juga dia tinggal di Tanah Suci. Dia bekerja pada mantunya Syekh Ahmad Khatib. Jadi dia kerja di perpustakaan yang waktu itu juga penerbitan, dan disitulah dia belajar selain masa sebelumnya. Sepulang dari Mekah, Buya Hamka rajin menulis dan berdakwah. Pengalaman dari pengembaraannya menjadi bekal kedekatannya dengan sastra, kewartawanan, dan politik. 26 Juli 1975, pemerintah mendirikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Buya Hamka terpilih sebagai ketuanya yang pertama. Nah, itulah ya, dia agak ragu-ragu gimana ini ya, untuk menolak nggak bisa. Nah, untuk ikut mengiyakan dia merasa ini payah saya dipergunakan. Lalu saya bilang sama Buya, Buya ikut aja, apa kita bantu. Nah, nanti kita lihatlah perkembangan. Kita tidak bisa menolak begitu saja kan. Dia orang kuasa ini, Soeharto dengan militernya. Lalu dia terima. Dan memang kelihatan susah dia mengendalikan diri dalam memimpin Majelis Ulama Indonesia. Di satu pihak dia bilang, oh dia sudah antek Soeharto. Di pihak lain, dia sudah berkhianat dan sebagainya. Ada pula yang katakan dia mesti melakukan tugasnya di tempat mana dalam keadaan apapun. Nah, itu adanya kehebatan. Demikian dilakukan Buya Hamka dengan seluruh sendi kehidupan. Ditumbuhkannya saling penghargaan antara agama dan ilmu pengetahuan, antara agama dan perilaku hidup di alam modern, antara agama dan kebangsaan, dan antara agama dengan diri masing-masing. Buya Hamka mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam dunia sastra dan filsafat, sehingga keduanya nampak akrab dalam karya-karya Hamka. Lebih dari 100 judul buku telah ditulis Hamka, selain juga ratusan tulisan pendek lainnya. Pemikiran Islam moderat Hamka tidak hanya diterima di Indonesia saja. Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan negara-negara di Timur Tengah pun ikut menghargainya. Dan saya rasa bangsa Indonesia pun selalu mengingat beliau, mengucapkan terima kasih atas semua hal yang pernah dilakukan. Saya ragu apakah saat ini ada orang sekali berharap. Setiap zaman melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi pahlawan bagi tanah air dan bangsanya. Mereka yang membuka jalan dan berjuang untuk peradaban. Mulai dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Serikat Islam, yang oleh Belanda dijuluki Raja Jawa Tanpa Mahkota, Muhammad Natsir, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, sampai Haji Agus Salim, the Grand Old Man of Republic, diplomat ulung yang diakui dunia. Kehidupan dan pemikiran mereka adalah teladan untuk generasi-generasi berikutnya, untuk masa depan Indonesia.